Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Rahmawati dengan NIM Mahir 23 dari kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Lingkungan tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai tugas akhir mata kuliah Islamic Public Health yang berjudul Hubungan Pemahaman Penggunaan Air Bersih dalam Praktik Istinjak dengan Penerapan PHBS Masyarakat X. Bab 1. Pendahuluan. Buang hajat adalah kebutuhan setiap hari manusia, mulai dari buang air kecil ataupun air besar. Seseorang dapat melakukan buang hajat mungkin lebih dari satu kali dalam sehari. Seseorang yang buang hajatnya lancar berarti kesehatan tubuhnya menandakan sehat. Sedangkan jika seseorang mengalami tersendatnya buang hajat, berarti ia mempunyai permasalahan terhadap tubuhnya. Dalam agama Islam selalu diperhatikan mengenai kehidupan manusia baik dalam hal kecil ataupun besar. Salah satunya yaitu buang hajat dan beristinjak. Ketika selesai melakukan kegiatan buang hajat, akan terdapat kotoran dan najis yang menempel. Perlu adanya upaya untuk menghilangkan kotoran yang mengenai dubur atau kubul, yaitu paling utama harus dengan menggunakan air yang suci. Jika tidak terdapat air, dapat dibilas dengan menggunakan batu. Dalam hadis sudah ditentukan bagaimana untuk menghilangkan najis. Pertama yaitu dilakukan menggunakan air kecil, selanjutnya bagian yang basah harus dikeringkan dengan sesuatu yang suci dan kering. Setelah buang hajat, seseorang harus bersuci dengan cara yang telah disyariatkan oleh agama Islam, yaitu dengan cara beristinjak dan istijmar. Istijmar dengan menggunakan batu bisa diganti dengan benda keras lainnya asalkan tidak haram dan mempunyai sifat bias dalam menghilangkan najis. Dalam era modern seperti sekarang, toilet biasanya menyediakan fasilitas untuk menghilangkan najis, yaitu dengan menggunakan tisu saja. Penggunaan tisu digunakan karena mempunyai kesamaan dengan batu pada fungsinya, ialah sebagai alat untuk beristinjak. Dalam penggunaan tersebut, seseorang bisa menghilangkan kotoran serta dapat menjaga kebersihan tangannya. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Banyaknya individu yang menggunakan tisu pada toilet umum dinilai tidak efektif dalam menghilangkan penyakit ataupun najis yang keluar dari kemaluan. Terdapat juga orang-orang yang masih menyepelekan ketika selesai buang air kecil dengan tidak melakukan pembersihan sesudahnya. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh laki-laki. Untuk perempuan lebih banyak penggunaan tisu dibandingkan air ketika buang air kecil di tempat umum. Cara yang paling efektif tentunya membersihkan dan menghilangkan penyakit setelah buang air yaitu menggunakan air bersih. Masih banyaknya orang-orang yang kurang memahami mengenai praktik beristinjak dengan menggunakan air bersih dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam agama Islam, diajarkan untuk membersihkan dan mensucikan diri ketika selesai buang air kecil ataupun air besar. Terdapat perspektif Islam dalam surat dan hadis mengenai istinjak serta PHBS. Beristinjak mempunyai manfaat dalam menjaga saluran anus dan kemih agar tidak terinfeksi berbagai penyakit. Oleh karena itu, penelitian ini melihat perspektif Islam untuk mengetahui hubungan pemahaman penggunaan air bersih dalam praktik istinjak dengan penerapan PHBS masyarakat. Selanjutnya adalah dasar proposisi. Al-Quran dalam surat Asy-Syisyam ayat 9-10 menyebutkan bahwa sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Berdasarkan dua ayat tersebut menjelaskan mengenai terdapat dua sisi sifat dalam jiwa manusia. Ayat ini juga mempunyai makna syariat yang dapat dipahami oleh penglihatan mata, akal sehat, serta ada usaha dari anggota badan. Apabila seseorang mensucikan dirinya maka ia akan beruntung. Namun sebaliknya jika ia mengotori jiwanya maka ia akan merugi. Kemudian ada makna hakikat yang harus diimani serta urusannya dengan hati seseorang dalam melakukan sesuatu. Fikih mengenai istinja menetapkan jika melakukan kegiatan untuk menghilangkan maupun meringkankan najis dan kotoran yang keluar dari dubur atau kubul, wajib dengan bersuci setelah buang air kecil atau besar. Dengan dilakukannya beristinjak, penggunaan alat saat beristinjak dapat menggunakan air bersih, batu, ataupun benda sejenisnya yang suci dan bersih. Berikut adalah hadis-hadis mengenai istinja. Pada kitab Safinatun Najah membahas mengenai syarat diperbolehkannya menggunakan batu ketika beristinjak. Syarat tersebut mencakup najis tidak kering, berpindah tempat, tidak kena air, menggunakan 3 batu, menggunakan batu yang suci, harus sampai bersih yang terkena najis, tempat istinja tidak terkena benda lainnya. Kitab Bughyah Mustarsyidin halaman 44 menyatakan bahwa beristinjak boleh menggunakan tisu. Kitab Hasyishah Bujairami Alal Khatib Juz 1 halaman 84 menyatakan bahwa hukumnya haram bagi seseorang yang menghadap kiblat saat buang air kecil, dan hukumnya haram apabila ia membelakangi kiblat bagi seseorang yang buang air besar. Selanjutnya adalah proposisi. Islam menganjurkan untuk membersihkan dan mensucikan diri dari najis dan kotoran dengan cara beristinjak. Upaya menghilangkan najis dilakukan dengan menggunakan air bersih, batu, dan benda sejenis lainnya yang bersih dan suci. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah
Terdapat hubungan pemahaman penggunaan air bersih dalam praktik beristinjak dengan penerapan PHBS masyarakat X. Yang kedua, adakah hubungan antara perspektif hadis-hadis tentang beristinjak dan surat Asy-Syam ayat 9-10 dengan pemahaman penggunaan air bersih dalam praktik beristinjak dengan penerapan PHBS masyarakat X. Yang ketiga, bagaimana kondisi pemahaman penggunaan air bersih dalam praktik beristinjak pada masyarakat X. Yang keempat, bagaimana kondisi pada masyarakat X. Yang kelima, apakah terdapat anjuran mengenai penggunaan air ketika beristinjak dalam agama Islam dapat secara sempurna mensucikan dari kotoran dan najis. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama ada tujuan umum. Pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dan hubungan perspektif Islam dengan pemahaman dan praktik beristinjak dalam penerapan PHBS. Kedua ada tujuan khusus. Yang pertama, pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemahaman dan praktik beristinjak dalam penerapan PHBS. Yang kedua, pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perspektif hadis tentang beristinjak dan surat Asy-Syam ayat 9-10 dengan pemahaman dan praktik beristinjak terhadap penerapan PHBS. Yang ketiga, pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara pemahaman dan praktik beristinjak dalam penerapan PHBS. Selanjutnya ada manfaat. Bagi peneliti, pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai hubungan perspektif hadis tentang beristinjak dan surat Asy-Syam ayat 9-10 dengan pemahaman dan praktik beristinjak terhadap penerapan PHBS pada masyarakat X. Pada penelitian ini diharapkan juga agar bisa menjadi bahan evaluasi serta peningkatan pada kemampuan penulis dalam menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan pemahaman dan praktik beristinjak dalam penerapan PHBS pada penelitian selanjutnya. Bagi masyarakat umum, pada penelitian ini diharapkan menjadi sarana informasi, wawasan, pengetahuan, serta referensi dalam mengembangkan ilmu untuk masyarakat umum mengenai hubungan perspektif hadis tentang beristinjak dan surat Asy-Syam ayat 9-10 dengan pemahaman dan praktik beristinjak terhadap penerapan PHBS pada masyarakat X dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pemahaman dan praktik beristinjak dalam penerapan PHBS. Bagi pemangku kepentingan, pada penelitian ini diharapkan bisa menjadi landasan atau rujukan untuk para pemangku kepentingan dalam meneliti lebih lanjut mengenai topik pembahasan yang sama. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Pada penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Penelitian ini menggunakan desain studi analitik cross-seksional untuk mengetahui hubungan pemahaman penggunaan air bersih dalam praktik beristinjak dengan penerapan PHBS masyarakat X. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada tahun 2022. Metode pengumpulan data menggunakan alat yang berupa kuesioner online yang diisikan langsung oleh responden melalui Google Form yang nanti akan diberikan pada masyarakat X untuk mengumpulkan informasi serta data dari responden untuk dianalisis. Bab 2. Teori utama. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori Lawrence Green. Pada determinan perilaku yang dianalisis dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku yang berhubungan dengan kesehatan mempunyai 3 faktor utama menurut teori Lawrence Green, yaitu ada faktor predisposisi, faktor pemungkin, dan faktor pendorong. Selanjutnya ada konsep sikap. Sikap adalah respon atau reaksi seorang individu yang masih tertutup pada suatu objek maupun stimulus. Sikap dengan cara nyata menimbulkan konotasi yang terdapat kesesuaian reaksi dengan stimulus tertentu jika dilihat dari kehidupan sehari-hari, yaitu reaksi yang memiliki sidat emosional pada stimulus sosial. Perilaku dan tindakan seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan, keturunan, dan pengetahuan. Selanjutnya ada konsep perilaku. Perilaku adalah suatu kegiatan makhluk hidup yang bersangkutan bila dilihat dari sisi biologis. Maka dari itu, semua makhluk hidup berperilaku karena makhluk hidup memiliki aktivitas sendiri-sendiri. Perilaku manusia merupakan kegiatan atau aktivitas manusia yang secara langsung diamati ataupun tidak diamati oleh pihak luar. Definisi lain dari perilaku adalah respon seseorang terhadap rangsangan dari luar. Selanjutnya ada konsep dasar PHBS. PHBS merupakan kumpulan perilaku yang dilakukan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang membuat seseorang, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat yang mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Terdapat juga indikator perilaku hidup bersih dan sehat, serta penerapan pada PHBS-nya. Selanjutnya adalah penggunaan air bersih. Air adalah sumber daya yang besar sekali dan dapat ditemukan di seluruh belahan bumi. Air memiliki banyak manfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Air adalah pemberian dari Allah untuk makhluk yang berada di muka bumi. Pemberian tersebut bisa dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Seperti yang tertera pada surat An-Nahl, air merupakan sarana utama untuk bersuci ataupun menyucikan suatu benda. Bagi seorang muslim, dalam sehari dapat melakukan wudhu untuk melaksanakan sholat wajib dengan penggunaan air bersih sebanyak 5 kali. Selanjutnya adalah teori pendukung. Yang pertama ada faktor pendidikan, faktor pengetahuan, faktor lingkungan, faktor fasilitas, serta faktor pendukung PHBS.
Selanjutnya ada teori dalam Islam tentang anjuran mensucikan diri dengan beristinjak dan penerapan PHBS. Al-Quran dalam surat Asy-Syam ayat 9-10 menyebutkan bahwa sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Berdasarkan dua ayat tersebut menjelaskan mengenai terdapat dua sisi sifat dalam jiwa manusia. Ayat ini juga mempunyai makna syariat yang dapat dipahami oleh penglihatan mata, akal sehat, serta adanya usaha dari anggota badan. Apabila seseorang menyucikan dirinya, maka ia akan beruntung, namun sebaliknya jika ia mengotorinya, maka ia akan merugi. Kemudian ada makna hakikat yang harus diimani serta urusannya dengan hati seseorang dalam melakukan sesuatu. Dalam ayat-ayat ini, Allah menegaskan pesan yang begitu penting sehingga untuk itu ia perlu bersumpah. Pesan itu adalah bahwa orang yang membersihkan dirinya, yaitu mengendalikan dirinya sehingga hanya mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik saja, maka ia akan beruntung, yaitu bahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan orang yang mengotorinya, yaitu dengan mengikuti hawa nafsu sehingga melakukan perbuatan-perbuatan berdosa, maka ia akan celaka, yaitu tidak bahagia di dunia dan di akhirat, serta akan masuk neraka. Kemudian ada teori dalam Islam tentang beristinjak. Yang pertama ada pengertian istinja, yang kedua hukum istinja, yang ketiga ada alat-alat istinja, yang keempat tata cara beristinjak, yang kelima syarat istinjak dengan batu dan sejenisnya, yang terakhir yaitu adalah adab buang air. Selanjutnya adalah teori dalam Islam tentang anjuran penggunaan air bersih saat istinjak. Istinja dengan menggunakan air lebih dianjurkan dikarenakan lebih sempurna dan bersih dalam menghilangkan najis dan kotoran. Hadis-hadis berikut mengenai penggunaan air bersih. Yang pertama adalah hadis Sahih Al-Bukhari nomor 146, kitab wudhu. Yang kedua, hadis Sunan Ibnu Majah nomor 39, kitab Toharoh dan sunah-sunahnya. Bab 3. Berikut adalah kerangka teori pada penelitian ini. Berikut adalah kerangka konsep yang digunakan oleh peneliti. Selanjutnya ada definisi operasional. Definisi operasional yang digunakan ada variabel independen Kesmas, variabel independen keislaman, variabel dependen Kesmas, dan variabel dependen keislaman. Yang terakhir yaitu adalah hipotesis. Yang pertama, terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman penggunaan air bersih dalam praktik beristinjak dengan penerapan PBS. Yang kedua, terdapat hubungan yang signifikan antara perspektif hadis-hadis tentang istinjak dan surat Asy-Syam ayat 9-10 dengan pemahaman penggunaan air bersih dalam praktik beristinjak dengan penerapan PBS. Yang ketiga, terdapat kondisi mengenai pemahaman penggunaan air bersih dalam praktik beristinjak. Yang keempat, terdapat kondisi yang kurang baik mengenai PBS masyarakat. Yang kelima, terdapat anjuran mengenai penggunaan air ketika beristinjak dalam agama Islam dapat secara sempurna mensucikan dari kotoran dan najis. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.